Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami An-Nur yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Malam hari ini saya senang sekali. Tadi MC-nya bilang bahwa acara ini murni pendanaannya berasal dari masyarakat, mengumpulkan 12 RT, 3 RW. Ini kalau sukses, ini sebetulnya menunjukkan kesolehan kita semua. Di dalam Al-Quran, ini tentu anak-anakku juga yang biasa ngaji di masjid ini, di Juz Amma itu ada surah, namanya surah Al-Balad. Di surah itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan satu gambaran. Kata Allah di dalam surah itu, wa ma adraka mal aqabah. Kalian tahu enggak, beragama yang paling sulit itu apa? Itu dilambangkan dengan bahasa Arab, namanya al-aqabah. Aqabah itu batu, batu-batunya tajam, kayak orang yang mau mendaki gunung. Kita kalau naik gunung, itu pakai sendal jepit, itu insya Allah kakinya berdarah itu. Kenapa? Karena untuk naik ke atas, kaki itu menjadi sarana, alat untuk berpijak. Yang diinjek sama kaki itu batu. Batunya keras, boleh jadi tajam. Ini kata ulama, Allah sedang ingin menjelaskan kepada kita. Kata Allah, ada beragama, ada ibadah, yang ibadah itu sulit sekali untuk dilakukan. Kalau nanti orang bisa melakukan ibadah ini, maka dianggap orang yang sangat hebat agamanya, sempurna imannya. Sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, memangnya ibadah yang sulit itu apa? Karena dalam bayangan kita, ibadah yang sulit itu sholat tahajud 1000 rakaat satu malam. Jangan 1000 rakaat. Kayaknya untuk bangun malam aja berat. Bisa rajin sholat tahajud nih ibu-ibu nih. Biasanya rajin sholat tahajud kalau kedengeran suaminya mau kawin lagi. Bener nggak Bu? Hah? Kalau kedengeran nih suaminya sudah ngelirik-ngelirik yang lain, itu biasanya sholat tahajud. Yang nggak pernah sholat, itu boleh jadi karena takut suaminya diambil janda RT sebelah. Itu kadang-kadang sholatnya bisa 100 rakaat. Ibu-ibu ini bisa sholat duha.
kalau dompetnya tipis, Bu. Betul. Betul. Hah? Sudah dompetnya tipis, belum bayar kontrakan, naudzubillah terjerat pinjol. Ini biasanya sholat duhanya kadang-kadang sampai duhur. Sholat tahajudnya kadang-kadang sampai subuh. Yang biasanya ndak sholat jadi sholat. Artinya apa? Kalau cuman sholat tahajud 100 rakaat, kalau cuman sholat duha berrokaat-rokaat, itu rasanya banyak yang bisa. Rasanya kalau lagi susah, lagi sedih, tahajud sampai subuh mampu. Ini bapak-bapak ini bisa juga rajin puasa. Kapan rajin puasa kalau nggak punya duit? Begitu pagi nggak ada duitnya, nanya sama bininya masak atau enggak, dijawab sama istrinya nggak ada masakan, itu bisa kok puasa. Kalau sekedar puasa, sekedar sholat, sekedar zikir, itu banyak yang bisa. Tapi kata Allah, ada ibadah yang tidak mudah untuk dilakukan. Apa itu? Baca Qur'annya. Wa ma adraka mal aqabah. Ibadah yang paling sulit itu yang pertama fakku raqabah. Yang kedua au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza makrabah au miskinan dza matrabah. Coba nih. Ini ibadah, Pak, paling sulit. Yang pertama fakku raqabah, membebaskan orang lain dari belenggu kesulitan. Ya, ini ibadah yang model begini, ini ibadah yang nggak gampang. Apa fakku raqabah itu? Ada orang yang hidupnya itu tidak bebas, dikekang oleh sesuatu, kemudian bapak atau ibu itu ingin membebaskan orang ini. Apa contohnya? Misalnya orang kalau punya utang itu hidupnya nggak enak, Pak. Ketemu sama yang ngutangin itu kadang-kadang serba salah. Kan kita sering ngeliatin itu. Ada orang punya utang sama kita. Kita pagi sarapan ketan, dia sate kambing. Ini kalau ada orang yang kayak gini, kita omongin nggak itu? Kita omongin. Ada orang belum lunas hutangnya sama kita. Tahu-tahu bajunya lebih bagus dari kita, motornya Yamaha NMAX. Itu rasanya orang tadi diomongin. Itu kalau orang yang punya hutang belagu, Mas. Tapi kalau yang betul-betul nggak punya uang, itu rasanya untuk ketemu sama orang yang ngutangin itu ada beban. Tiap kita keluar rumah, dia kadang-kadang itu kalau mau keluar rumah itu ngintip, Pak, ke kanan atau ke kiri. Ada nggak ya orang yang ngutangin gua? Kalau gua keluar dari pagar, jangan-jangan ketemu, nanti ditagih. Nih, orang kayak gini nih, Bu. Bu, mau masuk surga nggak, Bu? Mau masuk surga nggak, Bu? Nih, Bu, kalau temen ibu punya hutang sama ibu, kemudian temen ini jadi merasa punya beban, malu sama ibu, takut sama ibu, itu ibu datengin orangnya. Ibu omongin sama dia, sudahlah, demi persahabatan kita, cuma gara-gara uang 300.000, kamu jadi malu ketemu saya, punya beban ketemu saya,
Kata Allah, kalau mau surga, itu hutangnya bebasin. Bu, hutangnya bebasin. Tuh perempuan kayak gitu tuh, suaminya dijaga sama Allah dari godaan-godaan janda Jakarta Barat. Bu, saya mau tanya sama ibu, susahan mana bu? Sholat duha 2 rakaat, apa ngebebasin teman dari hutang kepada ibu? Rasanya susahan 300.000 kan bu? Kalau duha 5 menit beres, tapi mau ngapus utangnya orang itu mikirnya setahun kadang-kadang. Ya, gua redo apa enggak ya, redo tagih, lama betul. Kalau bisa, itu sebetulnya ibadah yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang yang beriman. Sama. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Mampu berbagi rezeki padahal dia juga sedang susah. Dulu saya di pesantren ini rasanya banyak juga yang pernah di pesantren. Di pesantren tuh, kalau kita udah lama nggak makan enak, sekali punya uang, habis ngaji malam, itu beli nasi goreng yang ada ayamnya. Ayamnya juga cuman ayam disuir-suir gitu doang. Itu beli nasi goreng sebungkus tuh. Ini sudah nggak makan dari pagi. Lapar banget. Ini santri begini nih, biasanya makannya ngumpet pak. Ya, makannya ngumpet nih di balik pohon. Kenapa? Lah nasi cuma sebungkus. Temen sepengajian banyak bener, ngumpet dia. Anehnya kalau di pesantren tuh, orang tuh kayak nggak bisa ngumpet tuh. Udah ngumpet di balik pohon, jin aja udah nggak tahu kita di situ. Anehnya temen tahu. Dia datang bertiga, ngomongnya, masya Allah, enak nasi goreng. Anak ikut nyobainnya. Nyobain tuh sesendok. Kalau 5 sendok itu bukan nyobain, doyan. Bu, pernah nggak suaminya pulang dari maulid bawa berkat? Ada nasi kebuli, ada daging kambingnya, ada acarnya, ada kerupuknya. Ibu makan udah sembunyi-sembunyi itu. Tahu-tahu tetangga assalamualaikum. Saya tanya bu, nasinya diumpetin, apa tetangganya diajak makan? Salah-salah nggak dibukain pintu? Ntar dulu deh, katanya. Ya, kenapa? Ini ibadah yang nggak gampang. Mau berbagi dengan orang lain itu tidak mudah untuk dikerjakan kecuali oleh orang yang imannya bagus bu. Makanya dulu ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat dipanggil sama Rasulullah nanti itu masuk surga pak. Karena sahabat ini punya karomah. Nah ini orang Cengkareng nih harus saya ajarin karomah yang bener. Sekarang orang tuh memahami karomah kalau bisa terbang. Kalau ada kiai bisa terbang, itu dianggap wali. Lah kalau ukuran kewalian itu terbang, burung juga waliullah. Iya kan, dulu kita waktu jadi santri ini ada ini senior saya ini di pesantren. Ya, pantas juga kalau senior kan? Ya. Iya, jenggotnya putih, pantas kan gitu. Masa saya seniornya kan di pesantren dulu. Zaman kita dulu nih, kalau ngaji sama wirid, itu cita-citanya bisa terbang, Pak. Nih, saya sama beliau nih, ini generasi yang percaya kalau ada kiai, ada habib, ada ulama, itu bisa sholat Jumat di Mekah, Pak. Itu dulu saya percaya betul. Sekarang
Gara-gara Al-Mukarram Samsung sama iPhone, saya nggak percaya. Lah kenapa? Dulu kita di pesantren tuh ya, kalau azan duhur tuh, kiai nggak keluar. Kita tanya, guru kok nggak Jumatan? Wah, itu santri senior melotot sambil tangannya ke mulut. Shh, jangan ngomongin guru, makomnya beda. Kita yang masih kecil nanya kan, masih ingat? Emang kenapa? Guru Jumatannya di Mekah. Ayo, percaya kita semua. Sekarang ya pasti bohong. Kenapa? Sekarang semua orang udah umroh. Semua orang umroh pegang handphone. Azan duhur di sini. Kita telepon tuh teman kita yang di Mekah. Lo lihat guru nggak di Masjidil Haram? Emang kenapa? Guru nggak ada di Kapuk? Kagak ada. Di Rawabuaya? Kagak ada. Di Semanan? Kagak ada. Guru Jumatannya di Mekah. Coba lu cari. Kata saudara kita yang ada di Mekah, gimana nyarinya? Emang kenapa? Lah di Mekah sekarang masih jam 8 pagi. Bener nggak? Bener nggak? Ayo. Loh, kita ini Pak, karomah kalau yang kayak begitu, itu kata guru-guru saya, itu karomah yang cepat kadaluarsa, Pak. Jadi yang kadaluarsa itu bukan cuma makanan, Pak. Ya, karomah juga kadaluarsa. Percaya nggak, Bu? Percaya nggak? Jangan karomah, mukjizat. Coba nih, kita kalau ngaji nih, adem pikiran kita nih. Mikir nih. Mukjizat Nabi Muhammad itu beda sama mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad itu Quran. Mukjizat Nabi Muhammad itu akhlak. Kedua mukjizat itu hanya bisa dipahami oleh akal dan hati, dan dia akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tapi mukjizat yang cuman hebat menurut indera manusia kagak awet. Ayo contoh, Bu, kenal Nabi Ibrahim, Bu? Kenal? Di mana? Taman Anggrek. Bu, kenal Nabi Ibrahim? Enggak, tapi tahu siapa Nabi Ibrahim, Bu? Nabi Ibrahim itu, Bu, nabi yang disebut bapaknya semua nabi dan rasul. Bukan Nabi Adam, Bu. Karena kalau Nabi Adam itu ajaran agamanya nggak bisa diamalin. Karena ajaran agama Nabi Adam itu aneh buat ukuran kita. Ayo, zaman Nabi Adam, Bu, itu kakak harus kawin sama adik. Kalau kakak nggak kawin sama adik, nggak kawin-kawin. Kenapa nggak kawin-kawin? Kagak ada pasangan. Kenapa nggak ada pasangannya? Ya kagak ada orang. Ayo, zaman Nabi Adam nggak ada lampu merah, Bu. Kenapa nggak ada lampu merah? Kagak ada yang jalan. Kenapa nggak ada yang jalan? Ya memang nggak ada orang. Cuma Nabi Adam berdua, ngapain pakai lampu merah? Bener nggak, Bu? Maka yang disebut sama Quran itu Abul Anbiya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu nabi yang hebat. Ibu tahu nggak kenapa Nabi Ibrahim jadi nabi yang hebat? Bu, tahu nggak? Nabi Ibrahim itu jadi nabi yang hebat karena istrinya dua. Makanya suami ibu nggak hebat itu karena istrinya satu. Bu, dengerin, Bu. Nabi Ibrahim jadi nabi yang hebat. Kenapa Nabi Ibrahim nabi yang hebat? Karena istrinya dua. Nih kayaknya nggak seneng ngaji begini. Bu, dengerin ya, Bu, ya. Ngaji yang adem, Bu. Al-Quran itu ngasih contoh rumah tangga itu banyak. Yang pertama, Allah ngasih contoh nih, Bu, di Quran ada rumah tangga, suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Itu rumah tangganya Nabi Nuh. Suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka.
Rumah tangga yang kedua, istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Itu rumah tangganya Fir'aun. Ya. Yang ketiga, suaminya masuk surga, istrinya masuk surga. Itu rumah tangganya Nabi Ibrahim. Nih Bu, dari 3 rumah tangga nih, rumah tangga ibu kepengen kayak Nabi Nuh, kayak Fir'aun, apa kayak Nabi Ibrahim? Ada videonya nggak ini ngaji? Hah? Nggak, ini ada videonya nggak ngaji? Yang ke ibu-ibu. Ini salah nih panitia nih. Mestinya disorot ibu-ibu. Nih, dia jawab tadi. Saya kalau mau punya rumah tangga, kepengen kayak rumah tangganya Nabi Ibrahim. Itu rekam tuh. Besok Bapak ke KUA. Ngapain? Kawin lagi. Nanti penghulu pasti nanya, Pak Haji, kalau mau kawin lagi boleh, tapi harus ada izin dari istri pertama. Bapak kasih rekaman video malam ini. Oh, Pak Kepala KUA, semalam bini saya ngaji, ditanya mau rumah tangga kayak siapa? Dia jawab kayak Nabi Ibrahim. Itu kan berarti nyuruh saya kawin. Bu, diterusin nggak? Bu, tenang Bu. Kalau ngaji sama saya aman. Nih, ntar malam nih, selesai pengajian nih, suami-suami akhir zaman kayak begini nih, ya. Saya bukan nuduh, yakin yang diinget dari ceramah saya cuman yang ini doang. Kayaknya yang diinget nih cuman yang ini doang nih. Ntar ibu nih sampai rumah dipanggil nih sama suami-suami akhir zaman yang mau ketemu Dajjal nanti nih, ya. Pasti dipanggil, "Neng sini. Tadi ngaji." "Ngaji, Bang." Waktu ditanya, "Rumah tangga kepengen kayak siapa?" Jawabannya apa? "Aku jawab, Bang, kepengen kayak rumah tangganya Nabi Ibrahim." Pasti dijawab, "Berarti gua boleh dong kawin lagi?" "Boleh, Bang." Wah. Tapi kasih tahu Bu, saya ini memang kepengen punya suami persis Nabi Ibrahim. Dia pasti senang. "Oh, berarti istrinya 2. "Iya, Bang. Tapi abang harus tahu dalam catatan sejarah, Nabi Ibrahim itu istrinya 2 setelah nggak mempan dibakar." Nanti suaminya bilang, "Jadi aneh harus dibakar dulu." "Ibu, nggak usah Bang, saya nggak minta abang dibakar kayak Nabi Ibrahim. Di dapur ada kompor, saya nyalain dulu 5 menit. Kalau udah nyala 5 menit, abang dudukin itu kompor. Kalau pantatnya nggak kebakar, kawin lagi. Kalau gosong, saya antar ke RSUD. Mudah-mudahan masih di cover sama BPJS." Bu, Nabi Ibrahim ini nabi hebat, Bu. Saking hebatnya, itu nggak mempan dibakar. Tapi persoalan nggak mempan dibakar itu mungkin hebat dulu, sekarang enggak. Saya pernah ceramah depan anak-anak kayak gini nih. Mau Idul Adha, saya ceramah depan SD. Kata kepala sekolahnya, "Yai, cerita Nabi Ibrahim ya, kan mau lebaran haji." "Siap," kata saya. Saya cerita, Pak. Nabi Ibrahim itu nabi hebat, begini-begini, mukjizatnya begini. Aneh. Tengah-tengah saya cerita, itu ada anak SD angkat tangan gitu. Interupsi sama ceramah saya. Ini mudah-mudahan nggak ada di sini, ya kan? Angkat tangan begini. Saya diemin asalnya. Tangannya tambah keras ngotot. "Pak, saya mau ngomong, katanya. Saya bilang, saya ceramah depan kiai diem. Depan Habib diem. Depan profesor diem. Lah anak SD mau protes, kata saya. Penasaran, saya ajak naik ke mimbar. "Sini Nak, ada apa?" Ngomong dia, "Pak, saya nggak setuju dengan pidato Bapak.
Emang kenapa? Pidato Bapak itu salah. Wah, kena mental saya, Pak. Anak SD nyalain saya. Gitu. Saya tanya, yang salah di mana, Nak? Begini, Pak. Kalau ukuran hebatnya Nabi itu nggak mempan dibakar, tetangga saya itu sudah sama hebatnya dengan Nabi Ibrahim. Kaget saya. Loh, tetanggamu siapa? Nabi Zakaria? Bukan. Nabi Yahya? Bukan. Kiai? Bukan. Habib? Bukan. Siapa, Nak? Dijawab, pemadam kebakaran. Pikir-pikir, bener juga, Pak. Pikir-pikir bener juga. Nabi Ibrahim itu nggak mau dibakar, Pak. Nggak ada Nabi Ibrahim nantang-nantang Namrud, bakar gua, nggak ada. Nggak ada namanya dibakar itu. Ada dalam pikiran Nabi Ibrahim tuh nggak ada. Begitu Nabi Ibrahim terpaksa berhadapan dengan Presiden Sableng ini, yang mau bakar Nabi ini, kan mereka Jibril turun, Bu. Bawa apa? Bawa jimat bersertifikat halal, ya kan? Ini bukan jimat dari dukun ini, ya. Jimat bersertifikat halal. Ibrahim tenang. Tenang gimana, Jibril? Allah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu nakiroh, Pak, kalau ngaji di pesantren tuh nggak ada alif lamnya, narnya itu ya naru. Kata orang pesantren itu an-nakiratu tufidul umum. Semua api hari itu adem. Maka Nabi Ibrahim dilempar, tenang. Kata anak SD, kalau begitu ceritanya, pemadam kebakaran lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Yang pertama, pemadam kebakaran ada api didatengin. Bener nggak? Pemadam kebakaran memang yang dicari itu api. Kalau di Cengkareng ada kebakaran, nauzubillah, lapor ke dinas pemadam kebakaran. Terus pemadam kebakarannya jawab, Pak, jangan lapor sama saya takut sama api. Wah, orang kayak gini cepet mutasi, Pak, ke dinas penguburan. Kalau yang namanya dinas pemadam kebakaran pasti berani ketemu sama api. Lihat, dia pakai baju, dia pakai helm, bajunya hasil karya manusia, ya, kacanya pakai multiplex, itu biar dibakar sampai Monas bisa nari nggak kebakar. Ya, kenapa? Teknologi manusia hari ini itu bisa membuat baju yang anti api tidak mempan dibakar. Maka tidak mempan dibakar itu istimewa di masa lalu, tapi bukan sesuatu yang aneh di masa sekarang. Anak santri sekarang diajak wirid untuk terbang kan nggak mau, Pak. Kata santri saya, ya Allah Kiai, daripada gua wirid di gunung-gunung di Banten setahun, keluar berlumut, ya kan? Terbang belum tentu, mendingan kerja ngumpulin duit. Begitu dapat duit tinggal ke Cengkareng, ngarahin, beli tiket Garuda, terbang. Lihat. Karomah, Bu. Karomah yang paling tinggi itu kata ulama sufi, itu karomah. Kalau kita mampu meninggalkan hawa nafsu duniawi, ditukar dengan tabungan nanti di akhirat. Nih, kita cari duit susah nggak? Susah nggak sekarang cari duit? Susah. Begitu dapat, diumumin sama ketua DKM. Ya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 19 ya? Tanggal 19 kita mau ada santunan. Ayo nyumbang. Duit yang dicari susah. Kalau kita punya karomah, kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Ayo, duit itu kita bawa mati. Ini ada orang salah bilang nih, duit nggak dibawa mati. Salah. Uang kuburan aja pakai duit. Saya pernah ditanya sama santri saya, Pak, kuburan itu dunia apa akhirat? Jawabnya susah tuh. Dunia apa akhirat? Kalau dulu jawabnya gampang, Pak. Tapi kalau di Jakarta dijawab akhirat, nggak ada yang percaya. Kenapa?
Karena orang dikubur kalau di Jakarta itu tetap ngontrak Pak, bayar tahunan 400.000. Bener enggak? Kalau kagak bayar diapain? Hilang. Terus kalau kita bilang kuburan itu akhirat, kagak ada orang percaya di Jakarta. Masa akhirat masih ada iuran? Masa akhirat sudah ada? Makanya ulama cerdas. Kuburan dibilangin namanya alam barzah. Dunia bukan, akhirat belum. Kenapa? Itu gara-gara iuran, Pak. Seandainya nggak ada iurannya, udah kita bilang udah kuburan itu alam akhirat. Gara-gara ditagih 400.000 per tahun, maka ulama bilang udah deh, kalau gitu kuburan itu namanya alam barzah. Bu, duit tuh dibawa mati, Bu. Asal bawanya bener. Nih, saya mau tanya sama ibu. Ibu sering beli makanan kan dari luar, diantar pakai motor, jaketnya hijau. Namanya apa, Bu? Namanya apa? GoFood. Ibu biar kata, makanan itu di Jakarta Pusat, kalau ibu GoFood ke sini, nyampe. Tapi kalau makanannya di Singapura, di GoFood bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Terus ibu di Singapura telepon Gojek, kirimin ya nasi uduk, gua mau makan pagi-pagi. Kemana Bu Haji? Katanya, saya ada di Singapura nih. Kata tukang Gojeknya, tanggung Bu Haji, bunuh aja saya sekalian. Kenapa? Ya karena nggak mungkin ojek itu dari Jakarta ke Singapura. Tapi kalau pakai kirimannya Garuda, itu bisa Pak. Ya, sekarang tuh saya punya murid, alhamdulillah banyak yang nggak lupa sama guru. Saya pernah sekali ceramah di Jogja Pak, habis subuh ceramahnya kelamaan. Makanya sekarang nggak boleh ceramah kelamaan. Jam berapa sekarang? Hah? Ini ngaji sampai jam berapa sih? Hah? Sampai jam 8. Wah ini udah 8:30 ini. Nah saya ngaji tuh asik Pak. Asik. Nabrak duha. Saya lupa kalau pesawat tuh jam 8. Saya jam 7 kurang masih di masjid. Cepet saya. Kata orang Jogjanya, nggak jadi dong sarapan gudeg. Nggak apa-apa kata saya. Terus orang ini bilang, kalau gitu gudegnya buat makan siang aja ya. Saya nggak usah. Nggak enak, adem. Oh enggak. Nanti saya kirimnya jam 11. Gimana caranya? Itu gudeg naik pesawat, Bu. Saya setelah sampai kiriman itu, saya tanya, ini ongkosnya berapa ya? Mahalan ongkosnya Bu dari gudegnya. Saya bilang, tahu gitu lo nggak usah bungkusin gudeg, duitnya kasih gua sekalian. Begitu. Gudeg naik pesawat, gitu loh. Nyampe Pak, dalam waktu 2,5 jam, gudeg itu ada di rumah saya. Enak betul. Kenapa? Karena ngirimnya bener. Tapi kalau ngirimnya salah, kagak nyampe. Surat, kalau alamatnya bener nyampe nggak? Nyampe. Alamatnya nggak bener? Nih Bu, ini anak yatim nih alamat surga nih Bu. Ya sekarang nih Bu, ibu mau surga nggak Bu? Bu, surga kelas ekonomi apa kelas VIP? Hah? Nah, kalau kelas ekonomi itu yang angsuran, yang nyumbang pakai proposal kertas 10.000 tuh surga kelas ekonomi Bu. Nih, kalau ibu merasa mau VIP nih, kayak sahabat Nabi yang kata Rasulullah, ini orang hatinya dipenuhi dengan karomah. Itu namanya Sayyidina Abu Dahdah. Abu Dahdah itu Bu, jalan-jalan di kota Madinah itu. Ketemu dengan orang namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini bersengketa dengan anak yatim, timbang kalau ukuran Indonesia, satu pohon mangga doang. Jadi anak yatim itu kepengen, kalau di Indonesia nih ya, jangan nanya, emang di Madinah ada mangga? Enggak ada. Kalau kita kan sukanya mangga atau jambu. Ada pohon mangga gede, ya mangganya mangga arum manis yang enak, mateng. Anak yatim tuh lapar kepengen. Ngambil Bu. Begitu diambil, marah yang punya. Rasulullah lewat. Kata Nabi, ini anak yatim nih, bapaknya itu meninggal karena belain saya di perang Badar. Sekarang anaknya itu diomelin orang di Madinah. Maka kata Rasulullah, ini siapa yang mau membebaskan mangga ini buat anak yatim,
maka saya kasih dia kebun yang jauh lebih bagus daripada ini, tapi nanti di surga. Abu Lubabah nggak mau. Abu Dahdah dengar. Kata Abu Dahdah, ya Rasulullah, saya punya tanah cakep banget. Di mana kata Nabi? Pantai Indah Kapuk di Pix. Ya kan? Ya. Itu tanah sekarang Rasul semeter 75 juta. Semeter, Pak. Tidur nggak cukup itu. Ya kan? Semeter 75 juta. Kata Nabi, lo punya berapa meter? Sempit Nabi, cuma 10 meter. Tapi ada pohonnya. Kata Abu Dahdah sama Abu Lubabah ini, lo pohon timbang satu doang nih. Satu pohon enggak, Pak. Saya beli ya 1 miliar. Gitu. Mau dia. Mau. Wah, kata Abu Lubabah, orang bego kayaknya. Orang idiot tuh. Kenapa? Ya pohon mangga satu dibeli 1 miliar. Kan goblok banget itu. Abu Dahdah ketawa dibilangin goblok. Nggak apa-apa gua goblok di dunia. Diambil itu, Pak. Sini sertifikatnya. Lo ambil tanah gua di sana. Apa kata Abu Bakar? Kebun ini ya Rasulullah bukan untuk saya. Kasih sama anak yatim. Karena dibeli jadi luas itu kebun. Ini kasih sama anak yatim ya Rasulullah. Doakan supaya saya masuk ke dalam apa ini? Surga bersama engkau. Kata Nabi, ini transaksi yang bagus. Abu Dahdah diterima sama Nabi, cepat kabur dia. Ngambil sertifikatnya. Ngambil sertifikatnya di rumah, anak istrinya nggak ada. Wah, kemana ini bini gua nih? Dicari, ada di kebun yang dia jual itu. Lagi enak-enak di bawah pohon, dia teriak sama bininya. Istri dan anak-anakku, cepat keluar dari kebun itu. Kebun itu sudah bukan milik kita lagi. Kata Abu Dahdah, kebun itu sudah saya jual untuk membeli kebahagiaan Rasulullah dan dijanjikan balasan di surga. Istrinya bangkit dipeluk suaminya. Masya Allah, abang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, bukan cuma mikir nasib kita di dunia, tapi mikirin nasib kita di akhirat. Itu karena bininya solihah. Bini sekarang coba aja, ya sertifikat tanahnya kasih sama masjid dah, ya kan? Pulang kayaknya perang Rusia Ukraina pindah ke rumah kita. Itu suami paling nggak benjol itu keluar rumah. Kenapa? Iman. Makanya bu, ya ketua masjid nerima nggak gelang? Kalau ada ibu-ibu mau nyopot gelang diterima nggak? Kayaknya diterima bu, ya. Yang nyopot gelang, nyopot cincin untuk anak-anak ini. Ini anak-anak ini di masjid ini didaftar. Nggak boleh ada anak nggak sekolah itu karena biaya itu haram. Ya, kalau ibu masih bisa makan daging bu, masih bisa makan telur, denger ada umatnya Rasulullah nggak bisa ngaji, nggak bisa sekolah karena biaya, itu nggak boleh ada di kampung kita. Kita harus berani berjuang seperti itu. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Yang terakhir penutup nih bu. Saya tadi terkesan sama Qori'ah tadi itu. Siapa namanya? Kaila. Kaila itu ngasih omongan bu. Itu kalau ibu nih bisa maknai secara dalam bu. Ibu bahagia. Tadi kata Kaila, saya itu sudah berdamai dengan kegelapan. Saya ini menerima apa yang Allah takdirkan kepada saya sebagai karunia yang terindah. Saya tidak bisa lihat dunia, tapi mata saya yang terbayang Al-Quran. Coba, nih, kita ini kadang-kadang sering salah nih. Kita ini hidup nih, kenapa nggak bahagia? Karena sering ngatur Allah. Nih, padahal ngatur suaminya takut, bapak ngatur bininya takut, ngatur guru takut, ngatur pejabat takut, tapi sering kita ini berani ngatur Allah. Bu, pernah ngatur Allah nggak bu? Sering. Waktu kapan? Doa. Ibu kan doanya bukan doa bu, ngatur Allah. Ke masjid nih. Nih ada ibu-ibu rutin ke masjid bertahun-tahun, tapi tetap aja jalan kaki. Temennya baru 2 minggu ke masjid, tahu-tahu beli motor Honda PCX. Ngelihat temennya, ya Allah,
Baru sholat 2 minggu naik Honda. Gua di masjid udah sholat 10 tahun. Mana betis sudah lebih keras dari singkong, ya kan? Lah jalan kaki 10 tahun. Begitu sampai masjid, doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doanya bagus nggak? Doanya bagus nggak? Bagus. Doa itu nggak ada yang nggak bagus. Doa itu nggak ada yang salah. Yang nggak bagus itu apa? Hatinya ibu. Yang nggak bagus itu apa? Hatinya saya. Saya kalau doa Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah. Malaikat nanya, apaan hasanah? Kata saya, malaikat, hasanah itu artinya undangan banyak. Karena saya tukang ceramah. Kata ibu tadi, Waji, doa tadi, iya malaikat. Apaan doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ditanya malaikat, fid dunya hasanah itu apa artinya, Bu? Artinya berikan ya Allah yang baik-baik untuk saya. Malaikat nanya lagi, yang baik itu apa, Bu? Yamaha NMAX, malaikat. Kan tetangga saya punya Honda PCX, saya harusnya punya Yamaha NMAX. Ini ngatur Allah nggak, Bu? Ngatur Allah nggak? Ngatur Allah. Dari mana ibu tahu kalau kebaikan itu ada pada Yamaha? Sama kan? Ibu, bu, suami ibu nih kerja banting tulang seharian. Begitu sore pulang cuma dapat uang 100.000. Kasihan nggak, Bu? Kasihan nggak? Kasihan. Karena kasihan ibu doain, ya Allah, suami saya kerja berkeringat. Kok cuma 100.000 ya Allah? Jangan 100.000 ya Allah, 100 juta. Amin nggak? Yakin? Yakin? Nih, suaminya sehari pegang 100.000, sekarang pegang 100 juta. Dulu sebulan 3 juta, sekarang sebulan 3 miliar. Mau, Bu? Mau, Bu? Bu, saya kasih tahu, Bu. Ini suami ibu nih, kalau penghasilannya satu hari 100 juta, sebulan 3 miliar, yang ada dalam pikirannya ini bukan umroh. Yang ada dalam pikirannya bukan haji. Apa, Pak? Tuh. Bener kan? Bener kan? Nih, Bu, ibu doain nih, suami saya banyak rezeki, Allah kasih beneran. Setelah rezekinya banyak, kawin lagi. Doanya diterusin apa direvisi? Kalau diterusin, Bu, kawin 3 dia. Kalau diterusin lagi, kawin 4. Ibu ngomong, tahu gitu ya Allah, mendingan kayak dulu. Duit sedikit tapi nggak nyakitin hati. Kita nggak pernah tahu, Bu. Coba Ananda Kaila itu. Kita punya anak, Bu. Matanya sempurna. Quran ada di rumah. Kaki sehat. Tapi suruh baca Quran kadang-kadang susah banget. Bener nggak? Bener nggak? Ibu nih, kalau pulang ke rumah, ketemu sama suami, suaminya ngasih uang. Nih, Bu, alhamdulillah, sekarang saya dapat rezeki 10 juta. Ibu dikasih duit 10 juta. Ibu seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Tapi kadang-kadang, begitu kita pulang, ngelihat anak kita sholat tanpa disuruh, habis sholat baca Quran, itu kadang-kadang kita senengnya tidak sama dengan seneng uang 10 juta tadi. Bener nggak? Bener nggak? Kita sholat duha, Bu, lebih banyak minta duit sama Allah daripada minta anak yang sujud kepada Allah. Padahal mahalan mana, Bu? Sujudnya anak apa duit? Bu, sujudnya anak apa duit? Sujudnya anak, Bu. Maka malam hari ini kita kumpul di sini, itu yang kata Kaila tadi itu bagus. Kita ini kalau mau bahagia, atur diri kita untuk tidak mengatur Allah. Di balik mata yang tidak bisa melihat, itu Allah berikan kesempatan untuk dekat kepada Allah. Jangan-jangan, Bu, Allah ngasih ibu sakit, itu karena ibu sudah lama tidak baca Quran. Allah kangen sama bacaan ibu. Begitu dikasih sakit, jadi baca Quran. Artinya apa? Sebenarnya di dalam sakit itu kita bertemu dengan rahmat Allah, ketimbang ketika kita diberi uang kemudian lupa kepada Allah. Sejatinya uang itu hanya menjadi sarana
untuk kita hancur dalam azab dan jauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini semua, semangat untuk berbagi, semangat untuk peduli, melihat kanan dan kiri, saling membantu, itu bagian dari kesolehan kita. Nanti malam kita soleh kepada Allah secara vertikal, besok pagi bagi-bagi sarapan, bagi-bagi rezeki, itu soleh secara horizontal. Orang yang menggabungkan dua pola kehidupan ini, itulah sejatinya orang yang nanti akan sempurna imannya, bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, langkah kaki yang kita gerakkan, harta yang kita sumbangkan, menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.